Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basnas Riau, kita kembali lagi di acara podcast Cahaya Ramadan yang akan membahas terkait zakat, infak, dan sedekah. Perkenalkan, saya Idris yang akan memandu podcast pada episode hari ini. Kita akan membahas tentang apa perbedaan zakat, infak, dan sedekah, kemudian siapa saja yang wajib berzakat, berinfak, dan sedekah. Baik sahabat Basnas Riau, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, pimpinan Basnas Provinsi Riau, Bapak Dr. Yahanan MSy. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke. Baik sahabat Basnas Riau, dimanapun berada, kita langsung ke pertanyaan kita. Izin Pak Ustadz, ada pertanyaan terkait apa perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Zakat, infak, sedekah yang selalu dikenal dengan singkatan ZIS. ZIS ya. Di satu sisi ada persamaan dan di sisi lain juga ada perbedaan. Pertama, zakat. Apa itu zakat? Zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Maka kalau kita lihat dari pengertiannya ini, zakat itu harta. Kemudian siapa yang mengeluarkannya? Muslim atau badan usaha. Lalu apa hukumnya? Disebutkan harta yang wajib, berarti wajib. Kemudian zakat itu diserahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Artinya zakat ini ada orang-orang yang berhak menerimanya. Itulah yang kita kenal dengan mustahik zakat. Mustahik zakat ini ada 8 asnaf. Inilah yang ada dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Di pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'allaf, kemudian kelima riqab, keenam gharimin, ketujuh fisabilillah, kedelapan ibnu sabil. Nah, itulah zakat. Kemudian kalau infak itu harta yang dikeluarkan oleh seseorang. Jadi beda dengan zakat. Kalau zakatnya harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim. Nah, kalau infak harta yang dikeluarkan oleh seseorang. Berarti bentuknya harta yang mengeluarkannya siapa saja. Boleh muslim, boleh juga non muslim. Di luar zakat, ditambah lagi bahasanya di luar zakat. Karena infak di luar zakat. Artinya infak ini berbeda dengan zakat. Lalu tujuannya apa? Untuk kemaslahatan umum. Sehingga kalau infak ini dia lebih fleksibel, lebih luas jangkauannya. Tidak hanya kepada 8 asnaf, di luar 8 asnaf pun boleh. Misal pembangunan masjid, maka membangun masjid dari dana infak, bukan dari dana zakat. Membangun madrasah, sekolah, artinya untuk fasilitas umum, kemaslahatan umum, sumbernya adalah infak. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu harta atau non harta. Nah, jadi bedanya kalau sedekah ini bisa dengan non harta. Nah, kalau zakat, infak, harta. Jadi sedekah ini bisa harta, bisa non harta. Dikeluarkan oleh seseorang sama dengan infak tadi. Boleh muslim, boleh juga non-muslim bersedekah. Jadi kalau ada orang non-muslim datang ke Basnas, lalu dia ingin membantu program misalnya pembangunan madrasah, silakan diterima dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak. Nah, apa tujuan dari sedekah ini? Sama seperti infak. Sedekah ini di luar zakat, lalu tujuannya untuk kemaslahatan umum. Nah, maka sekali lagi, infak dan sedekah ini dia lebih fleksibel daripada zakat. Jadi kalau kita lihat dari definisinya ini, kita bisa melihat perbedaan. Pertama, perbedaan itu dari aspek hukum. Zakat hukumnya wajib, kalau infak sedekah hukumnya sunnah.
Yang ketiga perbedaannya, yang kedua perbedaannya kalau zakat itu yang mengeluarkannya, artinya yang berzakat itu wajib dari orang yang beragama Islam, Muslim. Atau juga badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam. Nah, kalau infak sedekah tidak wajib karena di luar zakat, berarti dia sunnah. Nah, gitu. Lalu yang boleh mengeluarkannya boleh seorang muslim, boleh juga non-muslim. Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau kita lihat dari definisinya ini, zakat diperuntukkan 8 asnaf, 8 golongan. Sementara kalau infak lebih luas lagi. Jadi tidak hanya 8 golongan, kalau mau berinfak boleh. Yang penting tujuannya untuk kemaslahatan umat. Begitu. Baik, luar biasa, kita dapat pencerahan yang luar biasa hari ini ya. Ternyata ada perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Pada intinya zakat, infak, sedekah untuk kemaslahatan umat tadi Ustaz ya. Iya. Baik, sahabat Basnas Riau, kita kembali Ustaz ke pertanyaan kedua. Siap. Mohon penjelasan siapa saja yang wajib membayar zakat ya Ustaz. Oke. Kalau kita berbicara tentang siapa yang wajib membayar zakat, sesungguhnya ketika kita lihat definisi zakat itu sendiri kan sudah terjawab. Jadi yang pertama, yang wajib membayar zakat itu adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua, orang yang wajib membayar zakat itu ya bukan hanya seorang muslim, tapi juga badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim. Nah, ini yang mungkin perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat secara umum. Sekarang ini kan orang beranggapan hanya dirinya sendiri. Seseorang itu. Iya, seseorang itu saja. Tapi kalau orang itu punya badan usaha, apakah punya PT, punya CP, punya apa saja kan, lalu hal tersebut bergerak dalam dunia usaha. Nah, sebelum dia bayar pajak, dia mesti bayar zakat dulu. Ketika dia selesai bayar zakat, maka bukti stor zakat itu akan dilampirkan saat dia bayar pajak, maka mendapatkan penghasilan pengurang penghasilan kena pajak. Nah, ini kan luar biasa dengan adanya bukti stor zakat itu. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang berhak, yang wajib membayar zakat itu adalah orang yang memiliki harta yang sudah sampai nisabnya. Nah, ini. Memiliki harta yang sudah sampai nisabnya. Nah, rata-rata kalau dari zakat mal itu, semua penghasilan itu rujukannya adalah seperti nisabnya seperti zakat emas, yakni 85 gram emas. Nah, apabila penghasilan seseorang itu mencapai 85 gram emas, maka sudah sampai nisabnya. Nah, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat. Nanti mungkin dalam hal khusus kita bahaslah tentang apa itu nisab. Ya, kalaupun sekarang ini mau kita kalkulasikan, setidaknya 85 gram itu senilai 81 juta. Ini kan berdasarkan surat keputusan Ketua Basnas RI tahun 2024. 2025 nanti kita menunggu. Jadi kalaupun mau kita hitung per bulan ya lebih kurang 6.800.000. Jadi kalau penghasilan 6.800.000 lalu dikali 12, maka ini sudah sampai nisab zakat. Nah, yang keempat, orang yang wajib membayar zakat ini orang yang memiliki harta yang halal. Hartanya halal. Jadi kalau dia tidak halal tidak wajib membayar zakat. Misalnya koruptor, ya kan, kemudian bandar narkoba, itu sumber hartanya haram, tidak boleh. Maka kalau di Basnas kan ketika akad sudah ada dituliskan, misalnya saya Muhammad Idris membayarkan zakat mal saya pada tahun ini bersumber dari harta yang halal. Kenapa? Karena halal ini menjadi syarat sahnya zakat itu sendiri. Nah, dengan 4 hal ini, maka orang tersebut baik pada aspek dirinya sendiri maupun terhadap hartanya, ya kan, seperti dirinya sendiri tadi, dia seorang muslim, atau juga badan usaha yang dimiliki seorang muslim. Kalau terhadap hartanya tadi, hartanya sudah sampai nisab, kemudian hartanya juga berasal dari harta yang halal. Nah, inilah orang yang wajib untuk membayar zakat. Nah, zakat ini bukan hanya pemahaman masyarakat kita di bulan puasa saja, tapi dia mesti menghitung dari kapan dia buka usaha. Kalau dia buka usaha misalnya dari kalender Masehi, 1 Januari 2025, berarti
haulnya nanti kan 31 Desember 2025. Tidak mesti di bulan puasa. Memang bulan puasa ini bulan yang luar biasa, Allah lipat gandakan semua amal kita. Maka inilah yang jadi motivasi orang kenapa ingin bayar zakatnya di bulan puasa, agar mendapatkan lipat ganda pahala keberkahan yang Allah berikan. Baik, terima kasih Ustaz. Sahabat Basnas Riau, kita dapat pencerahan baru nih bahwa yang berhak atau yang diwajibkan zakat itu bukan hanya seseorang, tetapi ada badan usaha tadi Ustaz ya. Jadi badan usaha juga bisa diwajibkan membayar zakat. Bahkan tadi ada penyampaian Ustaz bahwa ketika badan usaha itu setelah mengeluarkan zakat bisa mendapatkan potongan penghasilan kena pajak ya. Bisa jadi pengurangan pajak. Baik sahabat Basnas Riau, alhamdulillah pada episode kali ini kita telah dapat pencerahan tentang bagaimana perbedaan zakat, infak dan sedekah. Kemudian tadi yang kedua, siapa saja yang wajib berzakat. Di bulan suci Ramadan ini yang bulan penuh berkah, mari kita semua meningkatkan amal ibadah kita, terutama untuk melakukan zakat, infak dan sedekah melalui Basnas Provinsi Riau. Ucapkan kepada pimpinan Basnas Provinsi Riau, Bapak Dr. Yahanan yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya Idris sebagai host episode kali ini mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.